terjebak atau kecemplung lah ya gitu. Jadi awalnya itu sebenarnya pengen punya bisnis sampingan, tapi jadi challenging juga nih buat saya gitu. Gimana sih kok gini sih? Harusnya bisa nih, nggak mungkin nih cuman gini doang. Ngerasa bisnisnya stuck sih tepatnya. Aku Hana, CEO dari One Night Stain. One Night Stain sendiri ini perusahaan laundry yang sudah berdiri dari 2014. Jadi di tahun ini kita genap 10 tahun. Saat ini berlokasi di Jakarta Selatan, ada 2 titik di Kemang dan di Fatmawati. Saat ini kapasitas kita mungkin sekitar 800 kilo ya per hari, sekitar 16 ton mungkin ya, 16-17 ton per bulan gitu, kira-kira segitu, dengan jumlah karyawan 28 orang sekarang ini. Kita mencuci apa aja selama masih bisa dicuci, yang penting jangan money laundry. Kalau itu ditolak ya, Mas, gitu. Jadi terus dari mulai kiloan yang premium tentunya, terus dari satuan biasanya untuk beddings atau pakaian-pakaian yang butuh treatment khusus. Terus ada lagi khusus sepatu, tas, terus udah gitu kita ada khusus baby juga kayak stroller, car seat, kayak gitu-gitu. Kita juga ada home service sebenarnya, khusus untuk kayak bed, kasur, matras. Terus sofa, gorden juga kadang kan ada yang nggak mau dilepas gitu, mau dikerjain langsung, itu juga kita bisa gitu. Jadi selama masih kegiatan cuci-mencuci, ya kita cuci gitu. Oke, awalnya sebenarnya bukan milih sih Mbak, tapi terjebak atau kecemplung lah ya gitu. Jadi awalnya itu sebenarnya pengen punya bisnis sampingan, apa ya gitu. Akhirnya nyari, lagi cari tempat untuk sewa sebenarnya awalnya. Terus nemuin bahwa ada laundry dijual nih, awalnya kayak gitu. Jadi saya ini take over sebuah laundry yang udah autopilot, udah segala lah gitu. Terus pas menjalani setelah 3 bulanan gitu, kok nggak sesuai dengan reportnya ya gitu. Jadi agak kecewa di situ, tapi jadi challenging juga nih buat saya gitu. Gimana sih kok gini sih? Harusnya bisa nih, nggak mungkin nih cuman gini doang. Akhirnya dari situlah muncul untuk ngembangin ini usahanya gimana ya gitu. Berjalanlah sampai sekarang udah 10 tahun ini gitu. Bedanya yang paling ketara adalah layanan kita sehari beres gitu ya. Jadi dari awal dimana semua laundry itu mungkin 3 hari, 4 hari gitu ya, paling cepat 2 hari. Dimana kita ini layanannya 1 hari selesai gitu. Jadi nggak ada layanan yang 2 hari, 3 hari tuh kita nggak punya gitu. Terus yang kedua pembeda lainnya adalah di awal kita ini pelopor pick up delivery. Jadi dari 2014 One Night Stand ini udah punya jasa pick up delivery. Kalau yang lain mungkin masih drop off ya gitu, jadi dianterin laundrynya gitu, terus nanti diambil lagi. Kalau kita nggak sih, kebanyakan memang customernya pick up delivery dari awal. Awalnya dari temennya adekku yang nge-refer bahwa kalau mau belajar ikut kelas gitu ada Wisecubation, awalnya dari situ. Ngerasa bisnisnya stuck sih tepatnya. Udah 10 tahun gini-gini aja, apa sih yang bisa dikembangin tuh nggak tahu gitu. Jadi ya nggak pernah mikirin strategisnya ya gitu intinya. Ngerasa stuck dan nggak tahu harus gimana juga gitu. Akhirnya mencobalah ikut sih kelas yang basic dulu ya awal tuh. Lalu lanjut ke advance, lalu ya sampai saat ini gitu. Kalau manfaatnya itu sampai aku ikut yang advance tentunya itu sangat-sangat bermanfaat gitu ya, maksudnya banyak banget hal-hal yang selama ini aku nggak pernah tahu, nggak pernah belajar, karena memang bukan orang bisnis juga gitu, kecemplung aja. Jadi banyak hal, banyak teori, banyak latihan dan mengetahui oh ternyata ini tuh begini, oh yang saya jalanin tuh kesini. Jadi penggaris juga sih parameter sebenarnya Mbak. Sebenarnya bisnisku tuh udah sampai mana ya gitu, journey-nya tuh di mana sih, titiknya di mana sih, mana yang harus dibenerin gitu sih. Oke, adikku nih sebagai tim saat ini gitu. Jadi salah satu partnerku dalam usaha ini ya adikku juga gitu. Dia pegang di bagian marketing, sales gitu. Jadi urusan-urusan lebih ke sana yang bukan bidangku dipegang sama dia gitu.
kelas 2 kali dari basic lanjut ke advance, kan banyak banget materi yang aku rasa tuh kayaknya one night stand masih jauh nih, gimana kita mau berkembang ya, jauh banget gitu. Teorinya dapat, terus udah gitu kita dikasih tugas-tugas juga kan untuk nge-review sebenarnya sih ke bisnis kita sendiri nih gimana gitu. Tapi pada kenyataannya kan buat eksekusinya nggak semudah itu ya gitu. Jadi makanya aku datanglah ngobrol lagi gitu, cerita gitu, maksudnya curhat lah ya gitu. Ini kok gini ya, bisnisku gimana ya, kayak gini. Oke, muncullah pemadam kebakaran tersebut gitu kan, disebutlah sebagai pemadam kebakaran. Nah dari situ karena kerjanya sendirian, tepatnya sih kayak gitu. Jadi semua apa-apa ya diberesin sendiri, terus udah gitu belajar sendiri, cari tahu sendiri, eksekusi sendiri gitu. Itulah yang bikin kayaknya bisnisnya nggak bisa maju-maju begini-begini aja, karena habis waktunya untuk ngurusin hal-hal teknis sih sebenarnya gitu. Insight pertama yang didapat adalah ternyata masih banyak hal yang harus kita benahin gitu. Yang tadinya aku rasa kan bisnis ini stuck, tapi fine-fine aja gitu sebenarnya. Walaupun stuck tapi berprofit lah, lancar-lancar aja gitu. Walaupun capek ya gitu. Tapi ternyata setelah dipotret gambarannya, di sini nih titiknya, di sini titiknya yang harus dibener-benerin gitu. Jadi ternyata masih banyak titik lubang-lubang yang harus dibenahin di awal supaya bisnisnya ke depannya juga kalau mau bertumbuh, berkembang juga aman gitu sih. Oke, yang paling berasa itu ngurusin people sih. Karena ini kan bisnisnya jasa, jadi tanpa orang nggak bisa jadi apa-apa juga gitu, jasanya nggak ada gitu. Jadi yang pertama adalah kalau di laundry mungkin udah pada tahu ya, turnovernya sangat tinggi gitu. Jadi setiap bulan tuh keluar masuk tuh terjadi gitu. Nah di situ dimana dibantu dari Wisco ini untuk benahin ya, jadi sistem remunerasinya dibenahin gitu, gimana supaya lebih retain lah gitu pegawai, staffnya gitu, dan mau bertumbuh bersama juga sih di sini gitu. Jadi dibuatlah leveling, gradingnya semua yang awalnya aku nggak pernah ada, terus cuman ya udah staff kerja masuk latihan bisa, ya udah terus aja begitu gitu. Tapi kan ternyata mereka juga butuh adanya leveling, adanya grading supaya mereka juga ikut berkembang gitu, bukan cuma bisnisnya tapi merekanya juga ikut berkembang. Oke, untuk plan ya dibikin juga gitu, terutama secara finance, karena selama 10 tahun ini aku nggak pernah punya finance plan sih tepatnya gitu ya. Jadi ngalir gitu aja, yang penting masih dana cukup, cash flow aman gitu, udah sampai situ aja. Tapi mau dibawa kemana tuh nggak ada. Jadi dibikinlah plan 3 tahun ya, 2025, 6, 7 ya kalau nggak salah. Jadi 3 tahun dibikin plannya supaya di 3 tahun ke depan sudah bisa buka lagi tempat baru. Harusnya sih sudah mulai ya, karena memang ada beberapa yang memang sudah dari tahun ini direncanain untuk tahun depan, tapi kan harus ditabung dari sekarang nih untuk planning tahun depan gitu. Jadi udah mulai jalan sebenarnya, Mbak. Selain keuangannya sebenarnya sistemnya juga sih, sistemnya mampu nggak, terus kayak standarisasi outlet juga kan semua yang selama ini aku nggak pernah bikin gitu. Harus ada berapa sih, butuh modal berapa sih gitu, mesinnya berapa, apa aja yang diperlukan, pengerjaan apa aja, luasan berapa, titiknya yang kayak gimana, tuh kan nggak pernah tertulis ya, cuman di kepala aja gitu. Jadi selama kemarin dibuatin ya jauh lebih nyaman, walaupun jadi mikir gitu ya kan, kayak aduh apa ya gitu, perasaan kayak nggak sesulit itu, tapi ternyata pas harus ditulis tuh ternyata ya sulit ya gitu, ternyata merencanakan 3 tahun lagi gitu kan, kayak gitu sih. Kalau bermanfaat, sangat bermanfaat sih pastinya gitu. Jadi memang
banyak hal yang tadi ya dibenerin, terus udah gitu dibantu merencanakan juga. Ada hal-hal yang aku benar-benar nggak tahu harus gimana, pusing. Contoh nih, sesimpel diriku tuh nggak pernah digaji, bekerja tapi tidak pernah digaji gitu. Itu kan hal yang basic banget ya gitu. Dan aku nggak tahu mau nentuin gajiku berapa gitu, bingung sendiri. Akhirnya dibantu lah gitu kan, ditentukan segini gimana gitu. Jadi benar-benar membantu di si level yang aku nggak punya partner jadi punya gitu kan. Jadi bisa diskusi, ada hal-hal tertentu yang langsung by call tuh aku bisa nelfon gitu, minta tolong gini gimana ya kayak gini gitu sih.